Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikana Ramadanti Usulana dengan NIM 22306007 dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem reproduksi. Baik, sistem reproduksi itu dibedakan menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria itu dibedakan menjadi dua organ, yaitu organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis dan saluran pengeluaran, yaitu epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Kemudian kelenjar aksesoris, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboetra. Selanjutnya, organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan dari organ reproduksi dalam. Yang pertama yaitu testis. Testis adalah organ berbentuk lonjong dengan ukuran besar dan terletak di dalam skrotum. Testis memiliki dua fungsi, yaitu menghasilkan sperma dan hormon testosteron atau hormon seks pada pria yang utama. Selanjutnya, biasanya testis kiri lebih rendah dari testis kanan. Dalam testis banyak terdapat saluran halus yang biasa disebut dengan tubulus seminiferus. Selanjutnya yaitu saluran pengeluaran. Yang pertama yaitu epididymis, organ yang berbentuk pipa yang berkelap-kelap menempel pada testis bagian atas, yang berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri dan berfungsi sebagai penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Selanjutnya yaitu vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens juga berfungsi sebagai tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani yang biasa disebut dengan vesicula seminalis. Kemudian vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Kemudian yang ketiga yaitu saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen atau vesika seminalis dengan uretra, dan saluran ini juga berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Kemudian uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra juga berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk menyambung urin dari kantung kemih. Kemudian kita masuk ke kelenjar aksesoris. Yang pertama yaitu vesicula seminalis atau kantung mani. Merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang vesika urinaria. Vesicula seminalis berjumlah sepasang yang merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen yang menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali. Kemudian vesicula seminalis juga berfungsi untuk menetralkan suasana reproduksi wanita. Selanjutnya yang kedua yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kemudian, kelenjar prostat menghasilkan kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Yang terakhir yaitu kelenjar bulboetra, disebut juga dengan kelenjar Cooper, yang merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kemudian kelenjar Cooper juga menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa. Selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi luar. Yang pertama yaitu penis. Penis terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. Selanjutnya 2 rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons corpus spongiosum yang membungkus uretra. Kemudian uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Nah, bila ada suatu rangsangan, rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menjadi tegang dan mengembang atau ereksi.
Nah, selanjutnya yang kedua yaitu skrotum. Skrotum berjumlah sepasang yang di dalamnya berisi testis dan epididymis. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan jaringan polos atau otot dartos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut juga dengan otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Kemudian proses pembentukan sperma atau spermatogenesis membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Kemudian yaitu sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dari proses diferensiasi sel-sel germinal primordial menjadi spermatogenium. Spermatogenium ini mempunyai jumlah kromosom diploid. Selanjutnya, spermatogenium akan mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatogenium akan bermitosis berkali-kali membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer mengandung kromosom diploid. Pada inti selnya akan mengalami meiosis. Satu spermatosit akan menghasilkan dua sel anak, yaitu spermatosit sekunder dengan jumlah kromosom haploid. Nah, kemudian kita masuk di sistem reproduksi wanita. Reproduksi wanita juga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama mons pubis. Mons pubis adalah lapisan lemak di bagian anterior symphysis os pubis. Pada masa puberitas, daerah ini mulai ditumbuhi rambut pubis. Yang kedua, labia mayor. Labia mayor adalah lapisan lemak lanjutan mons pubis ke arah bawah dan belakang, banyak mengandung plexus vena. Homolog embriologik dengan skrotum pada pria. Ligamentum rotundum uteri berakhir pada batas atas labia mayor di bagian bawah perineum. Labia mayora men yaitu pada commissura posterior. Yang ketiga yaitu labia minor. Labia minor adalah lipatan jaringan tipis di balik labia mayor. Tidak mempunyai folikel rambut dan banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut saraf. Yang keempat yaitu klitoris. Klitoris terdiri dari caput atau glans klitoridis yang terletak di bagian superior vulva dan corpus klitoridis yang tertanam di dalam dinding anterior vagina. Kemudian homolog embriologik dengan penis pada pria, terdapat juga reseptor androgen pada klitoris dan banyak pembuluh darah dan ujung serabut saraf yang sangat sensitif. Yang kelima yaitu vestibulum. Vestibulum terletak di daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah crochet, dan batas bawah lateral labia minor. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra atau vestibulum minus atau skene, vagina dan kelenjar paravaginal atau vestibulum majus, vulva vagina atau Bartholin. Yang keenam yaitu himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa, sebagian bersifat elastik tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Himen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Yang terakhir yaitu perineum. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum membentuk dasar badan perineum. Perineum juga berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil sehingga menjadi aktivitas peristaltik agar tetap normal dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran untuk melahirkan. Yang kedua yaitu uterus. Uterus adalah organ otot
yang berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus juga berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya yaitu tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan sekitar 1 cm yang menghubungkan antar indung, telur atau ovarium dan rahim. Yang terakhir yaitu ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium juga berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi dan menyimpan ovum atau sel telur. Terima kasih, itulah paparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.